Cirata tidak sendirian menggunakan air dari Sungai Citarum. Waduk ini berbagi air bersama dua waduk lain, Saguling dan Jatiluhur. Jadi ini waduk Kaskeding yang paling atas itu waduk Saguling, kemudian di bawah di tengah itu Cirata, kemudian yang paling bawah Jatiluhur. Ini dilakukan pengaturan sehingga kecukupan air untuk pembangkit, kemudian juga di hilir adalah kebutuhan utamanya untuk irigasi dan air minum. Bendungan Cirata terletak di 3 kabupaten di Jawa Barat, Purwakarta, Cianjur, dan Bandung Barat. Bendungan ini memiliki ketentuan khusus untuk tinggi air di waduknya. Tinggi permukaan air paling rendah adalah 205 meter dan paling tinggi 220,7 meter. Dari air inilah PLTA Cirata memulai proses produksinya. Air dalam jumlah besar dimasukkan ke dalam intake melewati terowongan tekanan. Selanjutnya air masuk ke sebuah alat bernama surge tank yang berguna untuk membersihkan air dari udara. Air yang sudah bersih kemudian disalurkan menuju pipa atau penstock untuk mendapatkan tekanan air tertentu. Dari pipa, air masuk ke katup utama dan dialirkan ke sebuah alat yang disebut rumah siput untuk mengurangi tekanan. Dari sini, air lantas dikirim ke turbin yang mengubah energi kinetik air menjadi energi mekanik. Kecepatan gerak turbin dipengaruhi oleh besarnya tekanan aliran air yang dialirkan ke dalam turbin. Besarnya tekanan aliran air dipengaruhi oleh debit air yang dialirkan serta konstruksi dan penempatan saluran air yang mengalirkan air tersebut. Semakin lebar diameter dan semakin tinggi pintu saluran air dibuka, maka semakin besar debit air yang dialirkan. Ini berarti semakin tinggi tekanan air yang masuk ke dalam turbin. Putaran turbin menyebabkan generator berputar. Generator lantas mengubah energi mekanik dari turbin menjadi energi listrik. Hartono, manajer operasi PT Pembangkitan Jawa Bali, Unit Pembangkit Cirata, menjelaskan soal listrik yang dihasilkan di wilayahnya. Dari masing-masing unit tadi, listrik yang dihasilkan dari generator dengan tegangan 16,5 kV, kemudian dialirkan ke main transformer. Masing-masing main transformer menaikkan tegangan listrik dari 16,5 kV menjadi 500 kV. Sebagian listrik diturunkan kembali tegangannya menjadi 150 kV dengan menggunakan sebuah alat yang bernama interbus transformer. Listrik 150 kV tidak disalurkan untuk sistem Jawa, Madura, dan Bali. Tegangan sebesar ini hanya dipakai untuk wilayah di sekitar Cirata, yaitu Padalarang dan Purwakarta. Di PLTA, air adalah yang utama dan tersedia dalam waduk, serta besar air yang akan dialirkan melalui pintu saluran air untuk menggerakkan turbin harus selalu diketahui dengan pasti kondisinya, sehingga PLTA dapat beroperasi sepanjang tahun meski saat musim kemarau panjang. Pusat Pengendalian Bendungan bertugas untuk memantau kondisi air dari waktu ke waktu. Tinggi muka air waduk dan debit air yang masuk waduk harus selalu dipantau dengan benar. Selain itu, Pusat Pengendalian Bendungan juga memiliki tugas tambahan. Ia diwajibkan untuk mengetahui beberapa hal, seperti meramalkan banjir yang akan tiba dan memberikan tanda bila hujan, atau debit air yang masuk melebihi batas tertentu. Bila terjadi banjir besar, harus dihitung berapa besar volume air yang harus dibuang keluar dari waduk melalui pintu pembuangan air sehingga tetap terjadi keseimbangan air dalam waduk.
Pembangkit listrik tenaga air atau PLT adalah suatu sistem pembangkit energi listrik dengan cara memanfaatkan aliran dari air yang kemudian diubah menjadi energi listrik melalui putaran turbin dan generator. Sistem yang sangat sederhana dan yang paling penting adalah ramah lingkungan. 4 komponen utama dari PLTA adalah waduk atau bendungan, saluran pelimpah atau pembawa air, dung sentral atau powerhouse, dan unit transmisi yang mengalirkan produksi listrik ke konsumen. Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah motor yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari air. Pembangkit listrik tenaga air bekerja dengan cara mengubah energi potensial air dari bendungan atau air terjun menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air. Dan dari energi mekanik diubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Bendungan berfungsi menaikkan permukaan air untuk menciptakan tinggi jatuh air. Selain menyimpan air, bendungan juga dibangun dengan tujuan untuk menyimpan energi. Intake adalah pintu air yang berguna untuk memasukkan aliran air menuju turbin melalui pipa pesat. Pipa pesat adalah saluran pipa air yang menuju ke turbin. Nah, di dalam pipa ini tekanan air akan naik. Turbin berfungsi untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Air akan memutar sudut-sudut dari turbin sehingga turbin berputaran. Perputaran turbin ini kemudian dihubungkan ke generator. Generator yang terhubung ke turbin dengan bantuan poros dan gearbox memanfaatkan perputaran turbin untuk memutar kumparan magnet dalam generator, sehingga terjadi pergerakan elektron yang menghasilkan arus AC. Trafo digunakan untuk menaikkan tegangan arus bolak-balik agar listrik tidak banyak terbuang saat dialirkan melalui transmisi. Trafo yang digunakan pada bagian ini adalah trafo step up. Transmisi berguna untuk mengalirkan listrik dari PLTA ke rumah-rumah atau industri. Sebelum listrik dipakai oleh rumah atau industri, tegangannya diturunkan lagi dengan trafo step down. Beberapa keuntungan yang diperoleh dari pembangkit listrik tenaga air adalah antara lain sebagai berikut. Dibandingkan dengan pembangkit listrik jenis yang lain, PLTA ini cukup murah karena menggunakan energi alam. PLTA juga tidak menimbulkan pencemaran. PLTA dapat dipadukan dengan program lainnya seperti irigasi dan perikanan. PLTA juga dapat mendorong masyarakat agar dapat menjaga kelestarian hutan dan ketersediaan air juga terjamin. Membuat pembangkit listrik tenaga air sederhana. Kita akan membuat generator mikrohidro mini. Bahan-bahan yang diperlukan antara lain cutter, gunting, CD bekas, bor, kawat, spidol, sumpit, lem, tang, dinamo, botol plastik, kayu, dan gergaji. Ambil botol plastik dan tandai bagian bawahnya dengan spidol seperti dalam video. Potong bagian yang ditandai tadi dengan gunting atau cutter. Kemudian kita akan membuat lubang di salah satu sisi botol. Lihat di video untuk jelasnya. Jangan lupa
subscribe tobikin.com. Buat 4 buah potongan botol seperti ini. Kemudian sediakan CD bekas. Buat garis horizontal dan vertikal di CD bekas tersebut. Kemudian ikuti cara memotong bagian CD bekas seperti dalam video. Setelah selesai memotong bagian dalam CD, kemudian potongan botol tadi akan ditempelkan di CD bekas ini. Setelah kita buat potongan di CD bekas seperti dalam video, kemudian kita lem potongan botol ke CD bekas. Perhatikan bahwa lubang di potongan botol tadi harus di sisi yang sama semua. Jangan lupa subscribe tobikin.com. Kemudian siapkan 2 tutup botol yang telah dilubangi di tengahnya. Pasang tutup botol tersebut di tengah CD. Nah, baling-baling kita sudah jadi. Langkah selanjutnya, ambil sepotong sumpit dan lubangin bagian tengahnya. Sumpit kemudian kita pasangkan ke dinamo. Kemudian baling-baling yang telah kita buat tadi kita masukkan ke sumpit. Nah, generator tenaga air kita sudah jadi. Setelah itu kita pasang generator di dudukan kayu. Jangan lupa subscribe tobikin.com. Mari kita coba. Ternyata setelah kita coba, voltase yang dihasilkan tergantung dari kecepatan dinamo berputar. Semprotan air semakin kuat, semakin cepat dinamonya, dan semakin bertambah voltasenya. Dalam percobaan ini, maksimal voltasenya cuma 0,5 volt. Agar bisa mencas api atau menyalakan lampu, kita butuh minimal 5 volt. Oleh karena itu, kita butuh generator seperti ini yang dirangkai seri. Terima kasih dan jangan lupa subscribe tobikin.com.